morning everyone, how are you today? How's life? Semoga masih tetap semangat. Kemarin sudah kita bahas secara detail tentang pembahasan soal UTS ya. And today kita kembali ke our material. And today's meeting will be about present perfect tense. Nah, kita kembali lagi nih setelah kita berpusing-pusing dengan teks, dengan apa sih kemarin itu banyak ya. Hari ini kita kembali lagi ke membahas tata bahasa dalam bahasa Inggris, salah satunya yaitu present perfect tense. Nah, present perfect tense ini kita pakai kapan? Coba kita lihat ya. Present perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau aksi situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Coba contohnya. Contohnya itu misal ini ya teman-teman kan mahasiswa ya kan, sudah jadi mahasiswa itu dari kapan? Dari tahun kemarin misal, atau dari 2 tahun yang lalu kalau jadi mahasiswa. Sekarang masih mahasiswa kan? Nah, kalau kalian mau bilang saya sudah menjadi mahasiswa selama 2 tahun, nah kalian menggunakan ini ya, tensesnya adalah present perfect tense gitu. Kita lihat contohnya biar lebih jelas ya. Keterangan waktunya dulu, keterangan waktunya itu ada already, ada just. Already itu sudah, just itu baru saja ya Miss ya, baru saja. Recently, akhir-akhir ini. Atau ever itu apa ya, perlu diartikan nggak Miss ever tuh? Yang pasti semuanya berarti sudah ya. Atau yet juga bisa. The for plus keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu hingga sekarang. For 2 years misal, for ini selama 2 tahun. Atau since itu sejak. Kalau since jangan 2 tahun ya, tapi sejak misal tahun berapa Miss? Kapan dimulainya ya? Misal dari Since tahun 2020 misal gitu. Gampang kok ini nanti materinya. Nah, ini pola kalimatnya Miss. Oke, pola kalimatnya, patternnya. Karena tadi kita intinya itu sudah dan belum ya. Present perfect itu kan kita pakai di kapan kita mau ngomong sudah atau belum. Saya sudah makan, I have eaten. Saya belum makan, I haven't eaten, ya kan Miss? Nah, di sini cuma bedanya ini Miss, apa kalau sudah dan sudah selesai sekarang kita kan menggunakan past tense. Cuman kalau kegiatan itu yang sudah dimulai masa lalu dan sekarang masih dilakukan, kita menggunakan perfect tense gitu. Kalau misal tadi I have eaten gitu, misal saya sudah makan, itu berarti sampai sekarang juga masih makan gitu. Tapi kalau I ate yang pakai kata kerja bentuk kedua, itu berarti makannya sudah tadi. Sekarang saya sudah mainin HP, berarti udah nggak makan lagi, maksudnya kayak gitu. Oke. Karena kita pakai sudah itu mudahnya diingat, kita pakai have plus verb 3. Jadi untuk perfect tense itu kita pakai subject plus have atau has plus verb 3. Jadi verb yang kita pakai itu di tenses ini hanya verb 3 ya. Iya. Jadi kita harus hati-hati tentang verb yang kata kerja kedua dan kata kerja ketiganya sama. Karena nanti kita akan, jangan sampai salah ya. Contohnya kalimat positif, subject plus have atau has plus verb 3. She has worked misalnya. We have waited. Okay? Dan negatifnya subject, has atau have tadi kita tambahkan not. Terus kita tambahkan verb 3. Jadi has not atau disingkat hasn't, have not atau disingkat haven't. She has not worked. We have not waited. Pertanyaannya, have atau has ini kita taruh di depan sebelum subject. Tapi yang ujungnya tetap verb 3. Jadi di perfect tense ini semua pola kalimat positif, negatif, interrogatif semuanya verb 3. Berbeda sama past tense misalnya. Past tense itu kan yang pertama kalau positif dia pakai verb 2. Kalau negatif dia kembali ke verb 1 karena sudah ada did not. Seperti itu kan? Kalau yang perfect tense ini semuanya positif, negatif, kalimatnya pakai verb 3. Cuman beda di posisinya. Kalau untuk pertanyaan itu has-nya di depan, she atau subjeknya di tengah, kemudian verb 3-nya di ujung, di belakang ditambah dengan tanda tanya. Ini contohnya ya, kita slightly aja ya. Positif misalnya I have walked, negatif I haven't walked, have I walked. Oke, terus
Entah itu sama, kalimatnya sama ya nih, cuman beda itunya aja Iya, ya. cuma beda Cuma beda subjeknya. subjeknya saja. Ah. Oke. Dah. Ini ya cuma beda kalau yang subjeknya itu tunggal kan dia menggunakan has. Kalau Iya. yang subjeknya yang Plural. Ayu Dewi itu kan dia menggunakan yang have gitu. Jadi have itu kayak mirip dengan do gitu ya, Miss, ya kan? Do, kemudian kalau yang has itu adalah das, kan sama-sama s kan. Biar gampang ini. Ayu Dewi have, she, he, it, has. Yes. Lah, sudah selesai. Gampang banget ternyata ya. Oke. Nanti for further detail contoh, terus pola kalimatnya nanti kita akan bahas lebih detail di LMS, biar LMS kita sibuk ya. Kalau Iya, semuanya sepi sekali kalau LMS semuanya loh. sudah jelas di sini, nanti takutnya teman-teman nggak ada yang mau bertanya. Harapannya itu ya, kita lebih partisipatif lah semester ini. Benar-benar kita manfaatkan kesempatan kita belajar bahasa Inggris ini, karena cuman di 2 semester ini kan, di semester 1 dan 2. Nanti kalau teman-teman sudah semester 3 sudah tidak ada bahasa Inggris lagi. Jadi ayo kita manfaatkan waktu ini untuk explore, benar-benar explore hal-hal, karena materi-materi yang kita pilihkan ini insya Allah yang benar-benar akan aplikatif ya untuk teman-teman di dunia perekonomiannya. Semoga itu memang bisa membantu, jadi kita harus lebih aktif lah. Well, okay. Thank you so much guys for watching, for learning and also understanding our materials. See you next week. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.